Kami mau menanyakan rayon yang sudah ada berapa rayon? Oh iya. Nah, berapa rayon? Nah, sedangkan di wilayah Kabupaten Subang itu ada 30 kecamatan. Iya. Nah, seharusnya rayon yang udah terbentuk, nah, sebagai sekretaris harus bisa membentuk suatu rayon yang pemekaran, Ya, betul. Nah, pemekaran, betul, Pak. pemekaran. Ya. Seandainya dalam arti kalau tidak bisa berkoordinasi dengan wakil ketua bidang OKK OKK. Nah, sekarang dalam arti kecamatan 30 contohnya Subang kan ada rayon. Ya. Nah, rayon. Nah, Cibogo sedangkan kan kecamatan. Yeah. Nah, sedangkan di Cibogo ada Kapolsek. Yeah. Nah, tapi menginduk satu TNI ada ke Koramil Subang. Yeah. Nah, apakah bisa untuk dibentuk? Yeah. Bisa dibentuk. Nah, betul. Kalau menurut Hankam dan Bela Negara itu bisa dibentuk. Yeah. Karena sesuai ada Dewan Pembina Kapolsek di Cibogo. Iya. Nah, satu Koramil ke Subang. Iya. Nah, maka dari itu, nah, tolong kepada sekretaris, kepada ketua FKPP harus memberikan rapat antara sekretaris, ketua dan wakil ketua OKK. Iya. Begitu. Iya. Seandainya kalau udah rapat wakil ketua OKK dengan sekretaris dengan ketua itu akan membawa hasil yang bagus. Ya. Nah, karena masuk FKPP ini itu sulit, Pak. Sulitnya nggak kayak organisasi lain. Sulitnya begitu. Betul. Harus anak TNI Polri. Ya. Nah, sedangkan organisasi lain kan umum. Iya. Nah, kalau seandainya pembentukan rayon itu dari seksi-seksi harus dilampirkan KTA atau SK pensiun. Nah, orang tua. Nah, walaupun bagian OKK, tapi kami sebagai di Bela Negara harus screening. Dalam arti screening itu kepengurusan rayon, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksinya harus melampirkan sekap orang tua atau surat keterangan. Iya. Bila memenuhi syarat, bikinlah SK. Nah, kalau memenuhi syarat, pending dulu. Soalnya di sini yang udah terbentuk berapa rayon. Nah, sedangkan yang pemekaran udah siap untuk membentuk rayon. Nah, betul, Pak. Nah, sedangkan pihak yang udah terbentuk malah diam. Nah, harusnya sekretaris dan OKK dengan ketua harusnya memberikan saran pandangan. Panggil semua ketua rayon yang udah di SKK. Betul. Begitu. Betul. Karena Dewan Pembina suka bertanya, mana FKPPI di wilayah, contohnya wilayah ini apa? Jalan Cagak. Nah, nggak ada. Nah, terus di wilayah Kasomalang nggak ada. Yeah. Nah, harusnya ketua FKPP harus bisa mengkomodir komodir pengurus-pengurus di bidang-bidangnya. Betul. Nah, seandainya kalau ketua bisa ngomodir di semua bidang-bidang, pasti ini FKPP akan kuat. Yeah. Begitu Pak Sekretaris. Nah, rodanya organisasi adalah sekretaris. Nah, sekretaris juga punya wakil-wakil di bidang-bidangnya. Iya. Begitu Pak Sekretaris dari Bela Negara. Betul. Ya. Betul. Thank you. Terima kasih. Udah. Ya. Ya, terima kasih Pak Wakil Ketua Bidang Hankam dan Wajib Bela Negara. Jadi kemarin memang kita sering mengadakan diskusi ya, artinya konsolidasi dan koordinasi terkait memang kepengurusan PC periode 2023-2028 ini memang perlu ada penyesuaian dengan rayon-rayon
angkatan yang sebelumnya. Artinya bahwa ketika bicara penyesuaian, berarti kan kepengurusan rayon itu tadinya habis 2006 ya, 2025 itu sebetulnya kalau di sisi waktu kepengurusan itu kalau secara normal kalau 2023-2008 itu berarti kepengurusan itu harusnya otomatis tidak harus 2005, harusnya mengikuti habisnya waktu kemarin Muscam. Harus 2023 gitu kan. Nah, kami juga dengan ketua, dengan wakil ketua OKK maupun dengan wajib bela negara kita sering berkoordinasi. Terus bahkan waktu itu ketua juga menyampaikan terkait hal itu. Terus saya bikin suatu konsep terus pemberkasan untuk pelaksanaan musrah itu bisa terkondisikan, sehingga saya dengan ketua berbicara terkait penyusunan untuk pelaksanaan musrah ini. Tentunya ada wakil ketua yang membidangi. Nah, kita memberikan surat tugas kepada wakil ketua bidang OKK yaitu Pak Nandi Andries, dengan selanjutnya dengan Pak Nope ya, Pak Heri Hansa, terkait kaitannya. Pak Heri Hansa ini kan lebih paham terkait organisasi di FKPPI. Nah, itu kami sudah menyampaikan tugas-tugas itu dengan surat yang ditandatangani oleh ketua dengan sekretaris. Nah, memang permasalahannya itu kan terkait untuk pelaksanaan dari tugas itu. Artinya bila mana surat tugas itu sudah tersampaikan kepada OKK dari kita ya, dari ketua dan sekretaris, tentunya secara otomatis atau secara amanat itu sudah dilimpahkan ke wakil ketua bidang OKK dan bela negara. Karena kenapa harus dengan bela negara? Karena kaitannya tentunya satu, Pak Heriansyah lebih paham dan lebih tahu anggota-anggota rayon di setiap wilayah kecamatan Kabupaten Subang. Nah, tapi menurut saya begini sih, pengembangan rayon itu sebetulnya memang perlu waktu, perlu energi, perlu dukungan yang lain. Karena apa? Jangkauan setiap kecamatan kan lumayan juga kan, perlu waktu, perlu tenaga, perlu biaya. Nah, itu memang kami menginginkan memang sebelum musrah itu seharusnya kita sering koordinasi secara diskusi maupun pleno, kita rapat-rapat terbatas kecil ya, rapat-rapat kecil. Terusnya dipikirkan itu hal-hal itu. Bagaimana nih skemanya? Apakah Pak Nandi dengan kesibukannya, dengan kegiatan yang begitu padat, terus dilimpahkan ke Pak Heriansyah sebagai Wakil Ketua Bidang Bela Negara, itu bagaimana sih supaya Pak Heriansyah ini bisa jemput bola ke tiap-tiap kecamatan ya, tiap kecamatan, ke tiap rayon-rayon yang sudah ada maupun yang belum. Nah, itu menurut saya memang itu sih di situ. Gitu. Jangan sampai justru ada fenomena begini nih. Ada yang ketika di satu kecamatan ada yang muncul yang memang semangat keorganisasian untuk bergabung FKPPI ini semangat, tapi tidak terkoordinasikan dengan ketua yang bisa dikatakan definitif, yang punya SK. Ada beberapa kecamatan kan, kadang tumpang tindih, anggota ini kadang masuk ke sini, ya kayak Dawan Kerjati gitu ya. Kalau Jasem kan itu koordinasi antara, nah ini karena memang itu, artinya surat tugas itu yang sudah disampaikan ke Wajib Bela Negara, ke Wakil Ketua Bidang Wajib Bela Negara sama OKK, tidak maksimal. Gitu kan, bukan karena Pak Heriansyahnya tidak maksimal. Saya percaya kalau Pak Heriansyah semangat terus punya tanggung jawab besar
punya kepedulian besar terhadap PKPPI. Nah di sini apa ya, sehingga ini harus dibicarakan terkait masalah tahapan-tahapan itu, mulai dari persiapan berkas, persiapan persiapan bahan sarana pendukung, ya sarana pendukung untuk operasional pergerakan Pak Hariansyah. Ini harusnya kemarin tuh udah ini. Kalau saya dalam posisi sekretaris ini tentunya bekerja secara kolektif kolegial. Iya. Jadi tidak bisa memutuskan sendiri. Waktu kolegial ini berarti kita berpikir bareng-bareng kan gitu. Nah, karena satu kaitannya saya juga kan baru diangkat ini baru berapa bulan lah. Iya. Baru, jadi saya di FKPP ini bisa dikatakan belum lama gitu kan. Tapi saya cukup memahami dengan masukan-masukan dari Pak Hariansyah sebagai orang senior di FKPPI, dan saya mendorong memang pembentukan musrah itu harus segera untuk penyesuaian kepengurusan PC. Jadi misalkan sekarang berarti kalau penyesuaian